Selamat pagi adik-adik di rumah. Selamat hari Minggu semuanya. Halo Kak Jili, apa kabar? Halo Kak Oyen, kabar baik nih. Kak Oyen sendiri gimana kabarnya? Luar biasa, dahsyat. Yes. Oke. Abis ini Kak Jili udah siap belum memuji menyembah Tuhan? Siap banget dong Kak Oyen. Nah mungkin nih sebelum kita memuji Tuhan, kita mau kasih salam siku dulu kali ya buat kiri kanan kita yang di rumah nih. Betul Salam sekali. siku, kita mau ngucapin Salam selamat siku hari satu Minggu. dengan yang lain. Nah adik-adik semua, Kak Oyen mau ajak semua untuk bangkit berdiri. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Gerakin dulu badannya nih, kakinya. Siap melompat, bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada Tuhan, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pasti apa? Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi, pastilah kau akan berbuah. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban
masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, Kau baik, sungguh amat baik. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu, cinta kasih-Mu. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau, Raja kami. Bertahtalah Tuhan di atas puji-pujian kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di pagi hari ini. Engkau beri kami kekuatan, kesehatan. Engkau yang jagai setiap kami. Apapun kondisi kami saat ini. Mungkin ada adik-adik yang mengalami sakit. Kami percaya Engkau sembuhkan pagi ini. Dimanapun adik-adik berada. Engkau yang menjamah, memulihkan, menyembuhkan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Beri telinga seorang murid yang mau mendengar, hati seorang murid yang mau diajar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Oke, amin. Amin. Koyen, Ya. tadi Koyen bilang kita mau dengar firman nih. Ya betul. Aku lupa nanya di awal. Oh iya. Apa Firman tuh? kita hari ini apa nih Kak? Nah, pertanyaan yang bagus sekali. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan lanjutan dari minggu lalu. Ada yang ingat cerita minggu lalu apa? Daud. Tetot. Salah ya? Apa yo? Tik tuk tik tuk tik tuk. Ah, udah deh Kak. Kita dengerin aja kali ya. Kayak jadi lupa deh. Betul. Kita langsung aja mau dengar ceritanya berikut ini. Hai adik-adik semua. Terima kasih Kakak Oyen yang sudah memimpin kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, adik-adik masih pada semangat nggak buat dengerin firman Tuhan? Karena setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang seru. Nah, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kakak mau tanya dulu adik-adik. Adik-adik masih pada ingat nggak firman Tuhan minggu lalu? Ayo, yang dibawain sama Kak Meida. Ya, tentang Raja Saul. Nah, minggu ini kakak akan cerita juga tentang Raja Saul. Tapi kali ini Raja Saul nggak sendiri, tapi ada raja yang lain juga.
Siapa ya kira-kira ya rajanya? Yuk adik-adik, kita langsung dengerin aja firman Tuhan hari ini. Raja Saul dan Daud. Masih ingat nggak adik-adik cerita minggu lalu bahwa Saul itu diurapi oleh Nabi Samuel untuk menjadi raja pertama di bangsa Israel. Nah, karena dia sekarang menjadi raja, pada satu hari Tuhan memerintahkan Raja Saul dan bangsa Israel untuk berperang melawan Raja Amalek. Tuhan menyuruh Raja Saul untuk menumpas baik hewan maupun manusia dari bangsa Amalek, dan dia tidak boleh membiarkan satu orang pun atau satu ekor hewan pun untuk tetap hidup. Karena bangsa Amalek itu merupakan bangsa yang jahat di mata Tuhan. Karena pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tidak membiarkan bangsa Israel untuk melewati wilayah mereka. Jadi Tuhan sangat membenci bangsa Amalek. Namun Raja Saul tidak melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Dia malah menyelamatkan Raja Agag, Raja Amalek, maupun hewan-hewan yang terbaik dari bangsa Amalek. Dengan maksud dia ingin mempersembahkannya sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Namun di mata Tuhan itu merupakan satu kesalahan, karena Raja Saul tidak taat akan perintah Tuhan. Tuhan sangat sedih dan Tuhan memberitahukan hal itu kepada Nabi Samuel. Lalu Nabi Samuel datang menemui Raja Saul dan menegurnya. Kenapa kau raja tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu? Bukankah Tuhan memerintahkan kepadamu untuk menumpas bangsa Amalek semuanya? Namun Raja Saul berkata bahwa aku sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Namun memang aku tidak membunuh semua hewan yang terbaik, karena aku bermaksud mempersembahkannya sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Nabi Samuel berkata kepada Raja Saul, lebih baik mendengar dan menuruti semua perintah Tuhan dibandingkan dengan mempersembahkan korban bakaran. Tuhan menjadi sangat sedih karena ketidaktaatan Raja Saul. Oleh karena itu, Tuhan menolak untuk tetap menjadikan Raja Saul sebagai Raja Israel. Karena Tuhan sudah menolak Raja Saul untuk tetap menjadi Raja Israel, maka Tuhan menyuruh Nabi Samuel untuk pergi ke kota Bethlehem untuk mencari seorang Raja Israel berikutnya. Kemudian pergilah Nabi Samuel ke kota Bethlehem. Di sana, Nabi Samuel ingin mengadakan upacara pengorbanan buat Tuhan. Nabi Samuel juga mengundang seorang yang bernama Bapak Isai untuk datang ke acara upacara pengorbanan tersebut. Lalu datanglah Bapak Isai beserta ke-7 orang anaknya laki-laki ke acara upacara pengorbanan tersebut. Nabi Samuel memperhatikan 7 orang anak laki-laki Bapak Isai yang tinggi dan gagah. Lalu Nabi Samuel bertanya kepada Tuhan, kira-kira dari ke-7 ini siapa ya Tuhan yang akan menjadi raja? Namun ternyata mereka semua tidak dipilih oleh Tuhan. Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel bahwa aku tidak melihat rupa, yang aku lihat adalah hati. Lalu Nabi Samuel bertanya kepada Bapak Isai, apakah hanya 7 orang ini sajakah anakmu? Jawab Bapak Isai, saya masih mempunyai anak yang paling bungsu yang sedang menggembalakan kambing domba. Lalu Nabi Samuel berkata, coba panggillah anakmu itu. Lalu Bapak Isai memanggil Daud. Daud masih sangat muda, dengan kulitnya yang kemerah-merahan dan matanya yang indah. Daud datang menjumpai Nabi Samuel. Dan Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel, bangkitlah, urapilah dia,
sebab inilah dia yang akan menjadi raja buat bangsa Israel." Lalu Nabi Samuel mengambil tabung tanduk berisi minyak dan mengurapi Daud menjadi raja. Sejak hari itu, Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Lalu, setelah upacara pengorbanan itu selesai, pulanglah Nabi Samuel ke Rama. Adik-adik, gimana firman Tuhannya hari ini? Betul kan, Raja Saul itu nggak sendirian, tapi juga ada Raja Daud. Nah, dari firman Tuhan hari ini, kita akan menarik kesimpulan, masih menyambung dengan karakter kita bulan ini, yaitu tentang loyalitas versus ketidaksetiaan. Yang pertama, Nabi Samuel menyampaikan semua firman Tuhan kepada Raja Saul. Yang kedua, Nabi Samuel mentaati setiap perintah Tuhan untuk mencari raja baru, yaitu Raja Daud. Yang ketiga, Raja Saul tidak setia terhadap apa yang Tuhan perintahkan, yaitu untuk memusnahkan semua bangsa Amalek. Yang keempat, Tuhan tidak pernah melihat rupa, tapi yang Tuhan lihat adalah hati manusia. Itulah kesimpulan yang bisa kita tarik dari firman Tuhan hari ini. Oke adik-adik, yuk sebelum kita menutup ibadah hari ini, kita akan berdoa dulu. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Kau hari ini. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kuasa-Mu Tuhan yang menjamah setiap hati adik-adik, baik yang ada di rumah atau dimanapun mereka yang berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah setiap adik-adik boleh mengerti Tuhan apa yang disampaikan oleh firman Kau hari ini ya Bapa. Tuhan jagai juga adik-adik beserta papa mama Tuhan. Kau berikan kami semua kesehatan, biarlah perlindungan Kau sempurna Tuhan buat kami. Kau juga memberkati setiap adik-adik Tuhan dengan hikmat Kau Tuhan dalam sekolah mereka Tuhan. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus yang akan memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Nah adik-adik, setelah ini masih ada lagi, yaitu kita akan menyaksikan setiap video dari ayat hafalan ataupun aktivitas yang adik-adik kirim. Ini juga contoh salah satu kesetiaan adik-adik, loyalitas adik-adik. Sampai jumpa lagi di ibadah berikutnya. Bye! Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. God bless you.
adik-adik semua. Terima kasih Kak Belinda buat cerita firman Tuhan tentang Raja Saul dan Daud. Adik-adik, kakak yakin dan percaya kita belajar sesuatu dari firman Tuhan yang sudah dibagikan tadi. Nah, saat ini kakak mau mengajak adik-adik untuk menggambar tabung tanduk berisi minyak seperti cerita firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, di mana Tuhan Yesus berfirman kepada Samuel untuk mengurapi Daud. Maka Samuel memakai tabung tanduk yang berisi minyak untuk mengurapi Daud. Nah, bahan yang akan kita gunakan 1 lembar HVS atau buku gambar, pensil, dan pensil color. Adik-adik semua, mari kita memulai menggambar ya. Adik-adik semua, mari kita mulai menggambar ya. Pertama, kita gambar bentuk oval. Seperti ini adik-adik ya. Setelah itu kita tarik garis ke atas, kita buat seperti bentuk tanduk. Ikutin kakak ya adik-adik ya. Nanti kalau sudah selesai digambar, kita warnain ya adik-adik. Kalau sudah selesai diwarnain, di bawahnya kita tulis tabung tanduk berisi minyak. Tabung tanduk berisi minyak. Dan adik-adik jangan lupa untuk menulis nama. Nanti jadinya seperti ini adik-adik. Adik-adik semua, nanti kalau gambarnya sudah selesai, jangan lupa untuk dikirim ke kakak-kakak sekolah minggu ya. Atau bisa juga dikirim ke Instagram gereja kita di bawah ini. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri, kakak mau mengingatkan adik-adik semua untuk menjaga protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang pertama, memakai masker dengan benar. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir, makan makanan yang bergizi dan minum vitamin. Oke adik-adik semua, sampai jumpa minggu depan. God bless you. Bye-bye.